Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me, learning English with Mrs. Me. Belajar bahasa Inggris dengan Mrs. Me. Still on our subject bahasa Inggris bermuatan lokal. In this video, I made it for 5th grade untuk murid-murid kelas 5. And the topics are, materinya adalah first, yang pertama adalah demonstrative pronouns. And the second one, yang kedua adalah siri kuning. Last week atau di lesson sebelumnya kita sudah bahas siri kuning, the song and the lyrics, lagu dan liriknya. Sekarang yang akan kita bahas adalah the performance, penampilannya dan juga clothes, yaitu berkaitan dengan kostum. Let's start from the first one, demonstrative pronouns. Oke, demonstrative pronouns. Mungkin ada yang pernah belajar tentang pronouns. Ya, pronouns itu kata ganti, tapi di sini yang akan kita bahas adalah demonstrative pronoun yang dalam bahasa Indonesia berarti kata tunjuk. Kata tunjuk dibagi dua. Yang pertama, the first one adalah ini. Ini mengacu kepada benda yang letaknya near atau dekat dengan si speaker, pembicara. Jadi, untuk benda-benda yang dekat dengan si pembicara atau terjangkau oleh si pembicara. Dibagi dua, dalam bahasa Inggris ada this and these. This ini pakai S ya, bacanya this. Kalau yang ini pakai Z, these. This and these. Artinya sama, ini, tapi the use atau penggunaannya is different. Penggunaannya berbeda. This yang pakai S, cara baca pakai S itu untuk singular atau benda satu. As you can see on a picture yang kamu lihat, jaraknya dekat dari si pembicara dan bendanya hanya satu buku. Sementara these yang pakai Z belakangnya itu untuk plural. Benda yang dekat tapi plural, banyak. As you can see on a picture, bukunya lebih dari satu. 2 dan 3 dan seterusnya itu sudah termasuk banyak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya dalam mau bendanya banyak, mau bendanya sedikit, selama itu bendanya dekat akan tetap dibacanya ini. Tapi in English kita bagi menjadi this and these. The examples, contohnya. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Biasanya this diikuti is karena bendanya singular satu dan a atau an. Artikel a atau an yang artinya sebuah, bisa artinya sebuah, bisa artinya seekor, bisa artinya seorang. Sementara these yang plural, contohnya seperti ini. These are books. Ini adalah buku-buku. So, as you can see, kalau this diikuti is, these diikuti are. This is and these are. Dan pada these, karena bendanya banyak, tidak diikuti artikel, tapi diikuti bentuk plural atau banyak, atau jamak. Diikuti s belakangnya bendanya. Oke, ini pronoun yang pertama, ini untuk benda yang dekat. Pronoun yang demonstrative pronoun yang kedua adalah itu. It's river, foreign distant object atau benda yang jauh. Jaraknya tidak terjangkau oleh si speaker atau pembicara. Sama dengan ini, itu juga dibagi dua dalam bahasa Inggris, ada that and those. Oke, that, those. Artinya sama, itu. The difference, perbedaannya adalah that itu untuk benda yang jauh tapi singular, satu. As you can see on a picture. Dari jarak tangan si pembicara jauh kan, tidak terjangkau, maka kita sebutnya itu atau that. Dan karena dia satu, singular, kita gunakan that, bukan those. Dan untuk those, of course, bendanya tidak terjangkau atau jauh dan banyak. For examples, that is a book. Itu adalah sebuah buku. Sama dengan this, dia diikuti is karena singular dan biasanya diikuti artikel atau an. Sementara plural tidak ada artikel tapi menggunakan are. Those are. Lalu booknya atau bendanya kita tambahkan s. Those are books. Next. Oke, kita sudah bahas the difference, bedanya ini dan itu dalam bentuk banyak dan dalam bentuk singular. Kita latihan, let's practice. Kita latihan supaya kalian makin paham penggunaan this, these, that, sama those. Look at this picture. Gambar yang pertama, titik-titik atau blank, a pencil case. Menurut kalian ini this is, that those are, atau these are?
Ya, karena bendanya satu, singular, kemungkinannya kalau nggak this, ya that. Nah, lihat letaknya. Ini asumsinya si panah ini pembicara ya. Karena dia jauh, maka jawabannya that is. Itu. Contoh kedua, bendanya dekat atau near. Dan hanya satu, singular. So, we use this is. Ini. The next example. The objects are distant from the speaker. Objeknya jauh dari si pembicara. Tidak terjangkau, jauh. Dan karena lebih dari satu, kita asumsikan dia plural atau banyak. Karena jauh dan banyak, kita pakai those are. Oke. Next, bendanya near from the speaker. Bendanya dekat dan dia lebih dari satu, more than one atau plural banyak, maka kita gunakan these are. Oke, supaya makin paham, one more. Sekali lagi. Practice yang kedua. Oke, bendanya dekat. Singular atau plural? Ya, lebih dari satu, maka plural. Dekat dan banyak, maka kita gunakan these are. Next picture. Ya, bendanya dekat dan only one, hanya satu, maka jawabannya this is. Next picture, bendanya tidak terjangkau atau jauh. Dan more than one, lebih dari satu. Kita gunakan those are. The last, bendanya banyak dan dekat dari pembicara. Sama dengan contoh pertama ya. So, the answer atau jawabannya adalah these are. Oke, I hope you understand. Miss harap kalian paham perbedaan this is, that is, these are, dan those are. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Sirih kuning. And we are talking about the performance atau penampilan dalam sirih kuning. Dalam penampilan sirih kuning ada 3 movement atau 3 gerakan dasar yang dikenal dalam dalam tarian sirih kuning. Lihat gambar pertama, tangannya menengadah ke atas, kakinya rapat. Nah, gerakan ini dinamakan sikap awal. Oke, you have to open your hands upwards, tanganmu diangkat ke atas dan terbuka ke atas, and then your legs, kakimu is being like this, tertutup seperti ini. The second movement, gerakan kedua. Yes, tangannya still going open upwards, tangannya masih ke atas, tapi kakinya, badanmu merunduk sedikit dengan kaki sebelah kiri ditekuk seperti ini. Gerakan ini dinamakan nanda 2. The last, yang terakhir. Badanmu masih membungkuk dengan tangan mengatup ya di depan dada seperti ini dan pandanganmu mengarah ke bawah. Sikap ini dinamakan sembah Cina. Jadi ini 3 gerakan yang dikenal dalam penampilan atau tarian sirih kuning, yaitu sikap awal, nanda 2, dan sembah Cina. Next. Masih tentang performance atau penampilan sirih kuning. Sirih kuning dance atau tarian sirih kuning is performed, ditampilkan during the wedding ceremony. Jadi pada saat upacara pernikahan in Betawi, dalam adat Betawi. Dan selain itu juga to welcome the guest. Jadi untuk acara-acara tertentu di mana tamunya tamu-tamu kehormatan itu biasanya disambut dengan tarian sirih kuning. To welcome the guest, menyambut guest tamu. It is accompanied by the music of gambang kromong. Dalam penampilannya diiringi atau di-accompanied dengan musik tradisional khas Betawi yang ada influence Chinese-nya, namanya gambang kromong. Bentuknya seperti ini. Nanti di bab-bab berikutnya kita akan belajar gambang kromong itu apa. Next. Setelah kita membahas performance atau penampilan, tadi 3 gerakan dasar dan juga kapan ditampilkannya, alat musik apa yang mengiringinya. Sekarang kita membahas about the costume atau kostum atau pakaiannya. Oke, ini gambar seorang penari sirih kuning. Kamu lihat baik-baik. Ciri khas pertama dalam sirih kuning dance adalah, rumbai-rumbai di atas kepala ini namanya Chinese siger.
Kalau dalam bahasa Indonesia, siger is kind of crown, sejenis mahkota. Jadi namanya Chinese siger. Lalu rambut yang dicepol atau dihias di belakang itu namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, konde ya. In English disebutnya hair bun. Lalu this one disebut scarf. Ini yang menutup dari leher sampai dada si penari. Lalu the dress atau pakaiannya, the green one yang warnanya hijau ini adalah kebaya dress. Jadi biasanya mereka memakai pakaian kebaya. Lalu di pinggangnya, jadi selain di dada dan leher, di pinggangnya diikat oleh selendang. In English kita sebut shawl. Lalu bawahnya, roknya itu dari sarung. Sarung ini Indonesia. Jadi tadi hiasan kepala namanya Chinese siger. Konde disebut hair bun. Lalu ini hiasan di depan dadanya disebut scarf. Bajunya disebut kebaya dress. Selendangnya disebut shawl. And then roknya yaitu terbuat dari sarung. Oke, paham ya? Next, masih tentang kostumnya. Ini contoh kostum yang tadi. The dominant colors atau warna dominan in sirih kuning kostum dalam penampilan penari sirih kuning itu of course yellow. Ada warna yellow, kuning, lalu green, hijau, red, merah, dan beberapa menggunakan warna blue atau biru. Pakaian sirih kuning ini punya makna filosofisnya masing-masing. Si head decoration, si Chinese siger dan hairbandnya ini menandakan happiness, kegembiraan, dan prosperity atau kemakmuran. Lalu shawl, selendangnya itu is used to ask the audience to dance together. Jadi untuk mengajak audience atau penonton to dance together, menari bersama. And then the last, zigzag pattern fabric atau kain dengan motif zigzag itu adalah symbol of uniqueness in Betawi culture. Simbol dari keunikan dalam budaya Betawi. Okay, we have discussed about demonstrative pronoun. Kita sudah membahas demonstrative pronoun, perbedaan this, that, these, dan those. Lalu kita juga sudah bahas tentang the performance of sirih kuning, penampilan sirih kuning, dan juga the costume atau pakaiannya. We have coming to the end of this video. Do you have any question? Apa kalian ada pertanyaan? For my students, if you have any question, please ask me directly on WhatsApp. Kalian bisa tanyakan Miss melalui WhatsApp for further explanation untuk penjelasan lebih lanjut. Misalnya tadi kurang paham nih bagian demonstrative pronoun, bisa jelasin lagi, atau tentang kostumnya. You can ask me directly on WhatsApp. Untuk tugas, I will share on WA group. Thank you for watching my video and my explanation. I hope you understand. Miss harap kalian paham. Okay, thank you very much. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.